Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah, Bu. Sehat, baik. Alhamdulillah. Sebelumnya jangan lupa untuk absensi di Google Form yang ada di deskripsi grup mata pelajaran kearsipan ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, minggu lalu Ibu sudah membahas mengenai materi tentang penanganan surat masuk. Nah, pada minggu ini atau pertemuan saat ini Ibu akan membahas mengenai penanganan surat masuk sistem buku agenda. Nah, tujuannya sendiri yaitu mempelajari penanganan surat masuk sistem buku agenda ini agar kalian nanti ketika terjun di dunia pekerjaan, dunia lingkungan masyarakat, ketika kalian dijadikan orang atau ditunjuk sebagai seorang agendaris, kalian sudah bisa mempraktekkannya. Kenapa? Karena kalian sudah mempelajari materi atau ilmu yang kalian dapatkan saat ini, sehingga dalam mempraktikkannya tidak mengalami kebingungan. Nah, sistem buku agenda. Di sini apakah ada yang tahu sistem buku agenda itu seperti apa? Belum tahu ya? Nah, buku agenda adalah suatu buku yang dipergunakan untuk mencatat surat-surat masuk dan keluar dalam 1 tahun. Nah, petugas yang mengagendakan itu disebut dengan agendaris. Kemudian buku agenda ada 3 macam. Yang pertama ada buku agenda tunggal atau campuran. Nah, buku agenda ini dipergunakan untuk mencatat surat masuk atau keluar sekaligus berurutan pada tiap halaman. Jadi setiap halamannya itu berurutan. Kemudian yang nomor 2 ada buku agenda berpasangan. Buku agenda yang dipergunakan untuk mencatat surat masuk di halaman sebelah kiri dan surat keluar di halaman sebelah kanan. Atau bisa dibalik sesuai dengan urutan nomornya sendiri-sendiri. Jadi bisa dibalik tetapi nomornya harus urut ya. Kemudian nomor 3 ada buku agenda kembar. Buku agenda yang dipergunakan untuk mencatat surat masuk dan keluar disediakan buku sendiri-sendiri. Nah, untuk yang ini adalah bukunya itu terpisah, bukan sama. Kemudian ini adalah contoh dari buku agenda tunggal atau campuran yang terdiri dari tanggal. Nah, tanggal ini tanggal 12 Maret 2014 ini merupakan tanggal berapa surat tersebut diagendakan. Kemudian M atau K menunjukkan bahwa surat tersebut masuk atau keluar. Kalau surat tersebut masuk, maka ditulis di sini M. Kalau surat tersebut merupakan surat keluar, maka surat tersebut ditunjukkan K. Nah, selanjutnya ada surat yang terdiri dari nomor. Nah, nomor ini terdiri dari tanggal. Tanggalnya ini tanggal 10 Maret 2014. Nah, ini itu berbeda dengan tanggal yang ada di sini. Tanggal 12 Maret 2014 ini menunjukkan tanggal berapa surat tersebut diagendakan dengan ini adalah surat tanggal yang ada di dalam surat. Nah, kemudian dari atau kepada ini adalah dari siapa surat tersebut. Contohnya PT Usaha Tirta Jaya. Nah, surat tersebut merupakan surat dari perusahaan PT Usaha Tirta Jaya. Nah, untuk kepada itu, kepada siapa sih surat tersebut dituju. Sedangkan untuk isi ringkasannya sendiri terdiri dari permintaan penawaran. Nah, untuk isi ringkasan ini merupakan isi yang ada di dalam surat. Tujuannya itu apa sih di dalam surat tersebut? Nah, itu dituliskan seperti di sini. Kemudian ada keterangan. Nah, keterangan ini
menunjukkan bahwa lampiran ini ketika lampirannya tidak ada maka bisa dikosongi, tetapi kalau lampirannya ada bisa ditulis seperti daftar barang. Selanjutnya ada buku agenda berpasangan. Buku agenda berpasangan ini ada surat masuk dan surat keluar. Nah, untuk tanggalnya sendiri tanggal 23 Mei 2021 merupakan tanggal buku surat tersebut diagendakan. Sama seperti yang tadi. Suratnya ini terdiri dari nomor yang ada di dalam surat, tanggal ini adalah tanggal yang ada di dalam surat. Nah, ketika tanggal yang ada di dalam surat tanggal 21 Mei 2021, tetapi tanggal diagendakan baru tanggal 23 Mei 2021, maka yang ditulis di sini adalah tanggal 23 Mei 2021. Selanjutnya dari siapa surat tersebut. Contohnya seperti CV Sakti Abadi. Untuk isi ringkasannya sendiri mengenai penawaran. Nah, yang membedakan dari surat masuk dan keluar ini adalah kalau masuk adalah tertulis dari, kalau keluar tertulis kepada. Selanjutnya ada buku agenda kembar, yaitu ada surat masuk. Yang pertama ada nomor ini terdiri tanggal terima. Nah, bedanya tanggal terima dengan tanggal ini adalah kalau tanggal ini adalah tanggal yang ada di dalam surat. Tanggal 25 Februari 2021 ini tanggal yang ada di dalam surat. Sedangkan tanggal 26 Februari 2021 ini merupakan tanggal terima surat tersebut. Ketika tanggalnya 25 Februari 2021, Bu, tetapi diterimanya tanggal 26, berarti yang dituliskan di sini adalah tanggal 26. Kemudian ini adalah nomor yang ada di dalam surat. Pengirimnya itu surat tersebut itu dikirim oleh pihak perusahaan mana, contohnya seperti PT Tirta Jaya. Nah, perihalnya itu sama seperti tadi, perihal itu kepentingannya apa. Kemudian diteruskan kepada, ini, surat tersebut itu ditujukan untuk siapa, misalnya kepentingannya untuk manajer pemasaran, berarti dituliskan manajer pemasaran. Lalu untuk kode arsipnya sendiri, itu biasanya sesuai dengan perusahaannya dalam pemberian kode arsipnya. Lalu selanjutnya ada surat keluar, ada nomor urut. Nah, ini yang membedakan. Kalau surat masuk ada tanggal terimanya, kalau yang surat keluar itu tidak ada. Ya, langsung saja surat tanggal yang ada di dalam surat 26 Februari 2021, kemudian ada nomor 124-UM-2-21. Kemudian dikirim kepada, nah ini PT Tirta Jaya. Perihalnya mengenai pengiriman pemesanan, untuk keterangannya sendiri, keterangan yang ada di dalam lampiran. Contohnya seperti harga barang pemesanan. Lalu selanjutnya ada kode arsip. Nah, ini beberapa istilah dalam pengurusan surat sistem buku agenda. Yang pertama ada buku verbal, buku ekspedisi, disposisi, buku arsip, blanko konsep, blanko surat, taklik, dan cap agenda. Nah, prosedur penanganan surat masuk sistem buku agenda. Nah, ini adalah penerimaan surat masuk. Penerimaan surat dilakukan oleh pihak satpam atau resepsionis. Nah, biasanya tugas mereka adalah menerima surat, kemudian juga mengumpulkan setiap surat masuk. Nah, selanjutnya meneliti ketetapan alamat. Ketika surat tersebut mengalami kesalahan alamat, maka surat tersebut akan dikembalikan oleh pihak kurir atau pos yang mengantarkan surat tersebut. Nah, apabila surat tersebut benar, maka surat tersebut akan diberikan kepada tata usaha atau petugas administrasi. Selanjutnya ada pensortiran surat, yaitu surat dipisahkan berdasarkan alamat yang dituju. Nah, ini adalah apabila surat tersebut merupakan surat pribadi, maka surat tersebut harus diantarkan kepada pihak yang bersangkutan. Namun, ketika surat tersebut
merupakan surat yang menyangkut kedinasan, organisasi, atau perusahaan, maka surat tersebut harus diproses lebih lanjut. Selanjutnya yang ketiga ada pencatatan surat. Surat dibuka dan dibaca untuk mengetahui apakah surat tersebut merupakan surat dinas biasa, penting, atau rahasia. Nah, untuk surat rahasia, petugas admin atau tata usaha ini tidak diizinkan oleh pimpinan untuk dibuka. Nah, kemudian biasanya itu ketika surat tersebut sudah dicatat, maka surat tersebut akan diberikan stempel, di mana akan menunjukkan bahwa stempel tersebut sudah dicatat. Nah, ketika surat tersebut sudah dicatat, maka petugas admin akan memberikan surat tersebut kepada pimpinan, di mana yang berkaitan dengan penanganan atau proses selanjutnya. Yang keempat ada pengarahan surat. Pengarahan surat dilakukan oleh pimpinan. Nah, karena pimpinanlah yang berhak terhadap penanganan surat, maka pimpinan akan menuliskan instruksi pada lembar disposisinya dan menuliskan siapa saja yang mengikuti proses dari surat tersebut. Nah, orang yang ditunjuk oleh pimpinan untuk menindaklanjuti surat maka akan menandatangani buku ekspedisi intern. Yang kelima ada penyampaian surat. Lembar disposisinya diberikan kepada orang yang dituju oleh pimpinan yang telah ditulis di lembar disposisi. Nah, ini apabila orang yang dituju oleh pimpinan lebih dari satu, maka surat tersebut diperbanyak sebanyak orang yang dituju. Contohnya, orang yang ditunjuk oleh pimpinan itu adalah 5 orang, berarti surat tersebut harus diperbanyak sebanyak 5 orang, di mana ini bertujuan agar semua orang mendapatkan salinannya. Dan setelah menerima surat tersebut harus menandatangani buku ekspedisi intern. Selanjutnya ada penyimpanan surat. Surat asli harus diserahkan kepada bagian tata usaha untuk disimpan dengan menggunakan sistem penyimpanan tertentu. Nah, ini contohnya seperti sistem abjad, sistem subjek, sistem wilayah, sistem penomoran, sistem tanggal. Nah, dari sini apakah ada yang ditanyakan? Kamel, apakah ada yang ditanyakan? Ditanya, Bu. Ya. Mau bertanya apa, Kamel? Mengapa pencatatan penerimaan surat perlu dilakukan? Ya, kenapa perlu dilakukan? Karena dalam pencatatan ini akan mengetahui volume masuk surat dari hari, minggu, bulan, bahkan tahun. Dan selain itu akan memudahkan dalam pencarian dan penyimpanan surat, sehingga tidak mengalami kesulitan ketika surat tersebut dibutuhkan. Seperti itu, Kamel. Apakah bisa dipahami? Terima kasih, Bu. Yang lain apakah ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan menyimpulkan kesimpulan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu ya, buku agenda ada 3 macam, buku agenda tunggal, berpasangan, dan campuran. Kemudian prosedur penanganannya ada 6 prosedur, yaitu penerimaan, persortiran, pencatatan, pengarahan, penyampaian, dan penyimpanan. Nah, untuk pertemuan minggu depan, Ibu harap kalian mempelajari mengenai materi penanganan surat masuk sistem buku kendali. Nah, untuk tugasnya minggu depan, Ibu memberikan tugas carilah 3 surat, kemudian masukkan dalam buku agenda tunggal, berpasangan, dan campuran.
Sekian dari Ibu, tetap semangat, jaga kesehatan. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Izin live dulu ya. Ya, Bu.